Oke, selamat pagi, salam sehat, salam kembali bersama dengan saya Hendra Therapy Solution. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang COVID-19 ya. Saya sudah membuat video sebelumnya, bahwasanya saya berjanji akan membuat video secara rutinnya tentang COVID-19 ini, update terus kita update ya. Terus juga saya akan membuat satu lagi video untuk terapi penyakit-penyakit yang ada ya, seperti ya, jantung, diabetes ataupun yang lain ya. Oke. Terus besok saya akan mengupload habis hari Minggu saya akan mengupload lagu rohani ciptaan karya saya ya. Terus saya mohon untuk teman-teman yang menonton video saya ini, dukung channel saya dengan klik like, subscribe, dan bunyikan loncengnya ya. Dan juga Anda komen di deskripsi, di bawah deskripsi ya, maksud saya, supaya saya tahu bahwasanya kalian berminat dengan channel saya. Dan juga jikalau kalian mau request untuk saya buat video penyakit yang Anda derita ataupun yang Anda ingin ketahui info-info terapi ya, tentunya versi dari saya Hendra Therapy Solution ini. Oke, saya akan mulai aja. Sebelumnya saya berterima kasih buat teman-teman yang telah mendukung channel saya selama ini. Saya harap Anda selalu sehat-sehat aja, dan saya akan memberikan info tentang COVID ini. Pertama-tama ini video pertama saya tentang COVID ya. Sebenarnya udah dari dulu saya ingin memberikan info tentang COVID ini, tetapi berhubung karena banyak kerjaan, terus saya lagi beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru, dan juga terkadang sinyal di tempat kerja saya sebelumnya itu nggak ada sinyal ya. Terus ya juga ada gangguan teknis yang lain ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya mempunyai waktu gitu untuk membuat video ya. Jadi saya akan fokus ya ke COVID-19 ini. Kenapa? Karena belakangan ini COVID itu semakin bertambah ya, apalagi kita lihat kasus kemarin kerumunan ya yang terjadi di Jawa sana ya. Anda pasti tahu beritanya, karena itu dilihat oleh banyak orang itu lewat televisi, lewat internet gitu ya. Pasti Anda sudah tahu info-info itu karena lagi viral gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau dari sampai tanggal 17 Desember yang saya tahu ya, itu saya berikan info ini yang untuk di Indonesia aja. Saya tidak global karena saya ingin memberikan terapi ini khusus untuk orang Indonesia ya. Kenapa? Karena saya tinggal di Indonesia. Jikalau mereka yang dari luar melihat, yaitu so fine to me. Tapi kalau misalnya saya sih sebenarnya ingin biar orang Indonesia lah yang menikmati terapi-terapi yang saya tahu ya gitu ya. Karena saya ingin orang seperti saya membela lah membela bangsa saya sendiri gitu ya. Oke. Nah, itu sekilas
Oke, saya ada mencatat ya, dari versi saya ambil ini data dari apa ya, dari Google ya, internetnya. Ini total di Indonesia itu per tanggal 17 Desember di Indonesia ya, di Indonesia, sekali lagi di Indonesia ya, itu yang menerima, yang kena dampak COVID-19 itu adalah 644.000 orang. Sedangkan yang sembuh itu 500. Ini salah ini datanya. Oke. Yang meninggal itu kita bilang yang sembuh, jangan kita bilang dulu ya. Kenapa? Karena yang sembuh itu saya nggak bilang saya itu nanti kita akan bahas di statement yang berikutnya, di video part yang mungkin yang keberapa itu nanti saya akan beritahukan. Kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Di sini yang meninggal dunia itu 19.390 ya. Oke. Nah, ini saya akan memberikan info tentang COVID ini secara singkat dan padat ya, supaya Anda lebih mengerti itu tentang COVID-19 ini. Ini virus ini sebenarnya sangat berbahaya, di mana virus ini dia tidak kelihatan secara langsung ya pada tubuh kita gitu, karena dia pun gejalanya setiap virus pasti nggak kelihatan gitu, tapi gejalanya bisa kita lihat gitu ya. Nah, terkadang orang yang kelihatan sehat gitu ya, dia bisa memberikan dampak gitu, memberikan kontribusi ya untuk menyalurkan penyakit COVID-19 ini gitu. Nah, kenapa? Karena dia pelan-pelan menggerogoti jaringan sel kita gitu. Nah, terus yang dia membuat kita seseorang penderita COVID-19 virus ini, saya ulangi kembali ya, maaf. Yang membuat penderita COVID-19 ini mengalami kematian itu disebabkan oleh kebanyakan pastinya itu paru-parunya digerogoti oleh virus itu. Itu yang membuat pernafasan kita mulai tidak berfungsi gitu. Akhirnya menyebabkan kematian yang kata ilmiahnya pneumonia. Nah, apa sih virus corona itu? Virus corona adalah virus semacam virus SARS ya. Tapi kalau SARS itu dia langsung, kalau yang terkena itu bisa langsung kelihatan langsung ya, menyebabkan kematian gitu. Nah, kalau virus corona ini dia dinamakan virus corona 19 karena di tahun 2019 kejadiannya ya. Nah, jadi coronavirus ini dia pelan-pelan. Jadi sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang yang tadi saya sempat jelaskan di depan bahwasanya ini sangat berbahaya karena yang tidak
kelihatan sakit gitu bisa menularkan gitu. Nah ini yang bahayanya gitu. Tapi kalau langsung dia memberikan dampak, kita langsung bisa menghindar kan gitu. Nah kalau coronavirus ini kita nggak tahu gitu, yang sehat aja bisa menularkan gitu. Nah jadi ini virus corona ini virus baru ya, virus baru yang sebenarnya kalau penyebarannya itu sebenarnya dari hewan ke manusia dan tidak manusia ke manusia, tetapi sekarang ini menjadi manusia ke manusia, seperti berevolusi dia seperti itu. Nah ini kalau virus corona ini penyebarannya pertama di Cina ya, di Wuhan gitu, terjadi pertama kali di Wuhan gitu ya. Nah itu dalam beberapa hari aja gitu ya, itu bisa memberikan penularannya karena apa ya, dia seperti berevolusi gitu. Jadi penularannya pun nggak kita sangka-sangka gitu. Yang pertamanya dari hewan ke manusia, tiba-tiba ke manusia, manusia ke manusia, dan akhirnya berujung kematian gitu. Nah jadi ini yang paling sangat kita khawatirkan gitu ya, karena dampak dari virus corona ini nggak kelihatan gitu ya. Nah oke, kita akan bahas penyebab COVID-19 ya. Nah penyebabnya ini salah satunya adalah ada beberapa poin ya. Nah saya akan menjelaskan poin-poin tersebut. Yang pertama itu, kita tidak sengaja gitu menghirup percikan dari penderita COVID-19 ya. Itu percikan udara namanya droplet ya, droplet gitu ya. Nah kita kena percikan udara itu dan kita hirup, kita pegang, kita sentuh gitu, akan kita nggak mencuci tangan ya, jangan mencuci tangan, kita lap muka kita pegang hidung kita, kita pegang-pegang seperti ini. Nah akhirnya virus itu masuk dan dia sangat apa ya, sangat aktif sekali virus ini gitu. Dia aktif tapi secara perlahan-lahan gitu, menggerogoti kita. Nah untuk cara apa ya, cara yang nanti kita akan bahas cara membasminya ya. Cara waktu virus itu masuk ya, waktu virus masuk itu ada satu hal yang perlu kita lakukan gitu, untuk virus itu dia tidak sampai menggerogoti jaringan sel kita ya. Ada satu hal, nanti saya akan memberikan penjelasan di video berikutnya ya. Nah saya akan bahas dulu penyebabnya ini. Terus yang berikutnya kontak jarak dekat ya, kontak jarak dekat dengan penderita COVID ya. Nah kalau pemerintah menganjurkan itu minimal 1 meter ya, kita berkomunikasi dengan seseorang itu 1 meter. Jadi dan menggunakan masker ya. Nah dengan menggunakan masker. Nah kalau bagi saya itu pemerintah ya, pemerintah, anjuran dari pemerintah. Kalau bagi saya kalau bagi saya itu, kita kalau untuk penderita COVID-19 dianjurkan jangan sempat kontak langsung ya, baik ya secara komunikasi gitu ya, baik secara pegangan tangan atau bersentuhan seperti ini pun sebenarnya udah nggak bisa gitu. Kenapa? Karena di kulit kita ini ada pori-pori gitu, ada pori-pori yang jikalau sesuatu benda-benda asing ya seperti jamur itu ya, dia bisa masuk ke dalam kulit pori-pori kita gitu. Nah
itu bisa menyebabkan virus itu masuk ya di kulit pori-pori kita. Nah, jadi anjuran untuk berjabat tangan pun, anjuran untuk tidak berjabat tangan pun pemerintah juga ada menganjurkannya. Itu harus kita praktekkan gitu dalam kehidupan sehari-hari kita supaya kita tidak terjangkit virus ini, gitu ya. Jadi terus, nah, ada satu hal yang paling menakutkan yang tanpa kita sadari, virus corona ini ada di sekeliling kita, gitu loh. Nah, itu apa? Dia ada di melalui aerosol ya. Aerosol itu partikel zat di udara gitu. Dia ada di sekitar kita yang tanpa kita ketahui tiba-tiba menularkan kita gitu. Untuk itu makanya kita perlu menyemprotkan disinfektan ya untuk membasmi virus-virus kuman-kuman itu ya. Nah, jadi perlu adanya penetralisasi ya ruangan gitu, supaya ruangan yang kita tempati aman gitu. Nah, makanya pemerintah juga menggalakkannya untuk membersihkan setiap ruangan dengan disinfektan ya, seperti itu. Itu karena itu terkadang kita berpikir kenapa sih mesti disemprot gitu ya, kenapa mesti capek-capek pemerintah mengeluarkan banyak biaya untuk memberikan disinfektan ini. Karena itu satu hal adalah supaya ruangan kita itu terbebas dari COVID-19 ini. Nah, itu ya. Nah, jadi ini aja video dari saya. Masih banyak sih. Saya akan tiap hari ya mengupload video tentang COVID-19 ini. Info-info terbaru saya akan memberitahukan gejala-gejala apa sih yang terjadi jikalau kita kena penyakit, kena virus corona ini ya. Nah, ini aja video dari saya. Mohon dukung channel saya dengan klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya. Juga Anda boleh komentar sehingga saya tahu dan saya bisa membuat video untuk Anda. Salam sehat, salam Hendra Terapi Solution.